Beliau adalah pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sejak tahun 2001. Beliau adalah seorang psikolog dari Universitas Indonesia dan pada tahun 2001 juga beliau adalah salah seorang pendiri dari Yayasan Kesehatan Perempuan dan terlibat sebagai pengurus harian sampai pada saat ini. Bu Ninuk akan menyampaikan paparan mengenai pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan orang muda, serta pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Sebelum saya serahkan kepada Bu Ninuk, saya juga mungkin harus mengabari ya kepada semua peserta, karena mungkin pesertanya rame, jadi sempat ada masalah dengan website beberapa set yang lalu, tapi saat ini sudah bisa berfungsi dengan normal lagi. Selamat siang Bu Ninuk, kepada Bu Ninuk waktu dan tempat kami berikan. Bu Ninu, agar di-unmute dulu, Ibu Bu. masih mute apa ya Ibu? Mohon maaf. Oke, terima kasih. Selamat siang para peserta, termasuk Ibu Moderator. Yang harus saya bawakan siang ini adalah tentang pemberdayaan. Pemberdayaan dalam sexual reproductive health and right, ya, baik pada orang muda maupun pada masyarakat. Baiklah, yang pertama, apa sih kata asal pemberdayaan? Pemberdayaan itu asal katanya adalah daya. Kalau kita mendengar kata daya, maka itu adalah mengandung arti kemampuan, kekuatan, ya, kesanggupan, keberanian. Nah, itu. Jadi pemberdayaan di sini adalah artinya suatu proses. Jadi pemberdayaan itu tidak bisa diberikan dengan cepat ya, tetapi membutuhkan suatu proses sehingga yang membuat orang, ya, individu maupun masyarakat, siapapun juga itu kemudian memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, keberanian untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab dan atas kemauannya sendiri, bukan kemauan orang lain. Itu artinya. Di sini maknanya adalah kekuatan atau kemampuan untuk bertindak dengan tanggung jawab dan atas kemauan sendiri. Itu. Nah, jadi kalau kita mendengarkan kata itu, maka apa saja sih di dalam proses pemberdayaan itu, apa saja yang diperlukan? Nah, ini dari pengalaman saya selama ini, dan terutama dalam KB sejak tahun 1980, saya bergerak di bidang KB dan kemudian namanya berubah menjadi kesehatan seksual dan reproduksi, maka itu nomor satu yang kita lakukan ini adalah juga praktek Yayasan Kesehatan Perempuan yang dilakukan ya. Pertama adalah value clarification. Kita harus kayak sebelum mulai mengisi dengan pengetahuan dan sebagainya, kita harus memulai dengan melihat atau mencoba menggali nilai apa yang ada dari orang yang kita berdayakan, ya. Nah, nilai ini sangat penting karena kalau misalnya kita umpamakan ini adalah suatu gelas, kalau kita ingin memberdayakan, kita ingin mengisinya dengan air jernih yang menyehatkan dan bermanfaat, ya. Maka kalau gelas itu kosong atau isinya cuma sedikit, maka akan lebih mudah ya untuk memasukkan banyak pengetahuan. Ya karena itu maka saya setuju dari pembicara-pembicara yang sebelumnya bahwa remaja adalah very potential kelompok yang harus diberdayakan. Karena saat itu mereka belum memiliki banyak hal-hal yang membuat pengetahuan atau informasi itu menjadi susah, ya.
Nah, itu namanya satu, nilai-nilai. Kedua adalah kita harus lihat apakah ada informasi yang keliru yang selama ini dianut, ya. Apakah ada mitos-mitos yang dipercaya. Nah, ini harus di-clear-kan dulu semuanya. Baru setelah itu clear, kita mulai memasukkan pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan yang benar, yang lengkap, jangan dipotong-potong, dan akurat. Akurat itu ya benar sekali ya, berdasarkan fakta atau berdasarkan konsep yang disepakati oleh banyak orang. Nah, kemudian kita juga harus memberikan dorongan yang membuat dia berani, ya. Karena itu misalnya apa ini? Misalnya pengetahuan tentang hak, ya. Kita seringkali ngomongin hak, tapi apakah kita ngerti apa itu hak? Ya, nanti kita bahas apa saja hak yang dimiliki. Hak klien atau hak seseorang untuk memperoleh pelayanan kesehatan, KB, kesehatan reproduksi, itu beda dengan hak reproduksi. Nanti kita lihat bedanya. Nah, apalagi yang harus dikerjakan adalah kita harus melihat apakah orang tersebut atau peserta tersebut ya memiliki sikap yang percaya pada kesetaraan gender, kesetaraan antara laki dan perempuan, ya. Oke, kenapa saya mengikut sertakan gender? Nanti kita bisa lihat, ya. Jadi itu adalah hal-hal sebelum kita memasukkan pengetahuan. Pada hari pertama sebelum memberikan informasi dan pendidikan mengenai KB, kesehatan, Kespro, saya selalu melakukannya dengan permainan supaya ringan sifatnya. Ya, nah, bagaimana metode untuk memberdayakan? Ya, selama ini YKP sudah 20 tahun ini, kita melalui dua cara. Satu adalah melakukan pemberdayaan secara berkelompok. Nah, ini bukan berarti harus di lapangan yang orangnya ratusan, bukan begitu ya. Ada batasannya. Jadi dalam kelompok yang kecil supaya efektif. Jadi misalnya tidak lebih dari 15 atau 20 orang. Ya, sehingga kemudian waktu untuk berdiskusi itu cukup. Waktu untuk bertanya cukup, ya. Nah, kemudian juga nggak bisa misalnya pendidikan Kespro hanya 2 jam. Nah, itu sering kali saya diminta, oh Ibu Nino menjadi pembicara apa itu Kespro, waktunya 2 jam. Itu sangat minim sekali. Ya, hanya bungkusnya aja, ya. Kemudian kapan pemberdayaan bisa dilakukan? Ketika orang itu ke pelayanan kesehatan atau ke petugas kesehatan, termasuk petugas KB lapangan, ya, itu saat dia memberikan konseling. Konseling itu one by one, tidak ada konseling kelompok, ya. Konseling itu selalu one by one atau satu konselor menghadapi sepasang, misalnya suami istri, itu bisa, ya. Tetapi tidak boleh berkelompok yang banyak. Kalau itu bukan konseling namanya, ya. Nah, ini. Tetapi di situ bisa dilakukan pemberdayaan. Memang tujuan konseling adalah memberdayakan klien untuk mampu membuat keputusan. Oke, slide berikut. Ini saya kira semuanya tahu, ya. Saya kira semua tahu apa arti sehat. Sehat itu bukan hanya tidak sakit atau tidak berpenyakit. Saya ulangi lagi, ya. Tetapi adalah total dari suatu keadaan sejahtera, meliputi fisiknya sehat, mentalnya atau secara psikologis juga sehat, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, tidak ketakutan akan kekerasan, itu ya. Satu lagi adalah sehat secara sosial. Nah, mana yang penting? Dulu saya selalu bingung mana yang penting, karena itu lingkarannya itu saya memang tumpukan, ya.
saling beradu. Karena tidak bisa satu sendiri gitu. Memang harus 3. Nah, saya kira sekarang saya banyak belajar sendiri bahwa dalam situasi sekarang apalagi bahwa kesehatan sosial yang artinya adalah kebebasan untuk melakukan kegiatan ya bersama. Jadi nggak sendirian, bersama. Apakah kesehatan formal, kegiatan formal, bekerja misalnya di suatu kantor, misalnya itu bersama juga. Atau melakukan kegiatan-kegiatan informal, seperti misalnya ibu-ibu mengaji bersama, PKK. Nah, itu. Ya, tetapi harus diingat bahwa untuk mampu melakukan kegiatan bersama itu, ya, itu membutuhkan keberdayaan juga dan juga membutuhkan finansial. Ya, harus pergi naik angkot untuk menuju tempat kumpul misalnya, ya. Nah, jadi kesehatan sosial atau the ability untuk bisa berkontribusi dan melakukan sesuatu bersama-sama itu membutuhkan kemandirian kita yang didukung oleh kemampuan finansial. Hanya dengan begitu, maka kemudian kalau kita cukup finansial, kita bisa mengupayakan kesehatan fisik, makan makanan yang bergizi, ya, bisa mengupayakan pendidikan, pengetahuan yang cukup. Mentalnya juga kemudian karena tidak berkekurangan atau ya meskipun sederhana tapi semuanya cukup, jadi tidak banyak persoalan, ya. Nah, itu jadinya. Sekarang kita lihat apa sih kesehatan reproduksi? Karena terus terang ya, sejak di Kairo tahun 1994 di mana ya dunia ini mengadopsi perubahan paradigma yang tadinya di dunia ini adanya cuma program KB atau family planning, kemudian atas desakan aktivis-aktivis perempuan, saya termasuk di dalamnya, maka kita bilang kalau KB itu terlalu sempit ya, maka kemudian namanya kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi berasal dari kata sehat tentu saja, dan reproduksi di sini mengandung arti berketurunan. Ya, berketurunan. Nah, jadi kemudian itu adalah tadi adopsi keadaan sehat tadi, keadaan sejahtera, ya, termasuk fisik, mental, sosial yang dikaitkan dengan sehat apa nih? Organ-organ reproduksi, ya, organ-organ reproduksi kita bukan cuma organnya, tetapi juga apa fungsi organ itu, apa proses reproduksi. Sebetulnya kayak gitu. Tapi ini aja ya belum banyak yang ngerti, termasuk nakes-nakes kalau di daerah tuh belum banyak yang ngerti, suka salah. Oke, sekarang apa yang disebut hak klien? Ini kita lihat banyak hak klien. Hak harga diri, apaan sih itu Bu Nino? Nah, ini dulu setelah Kairo, maka ini dibuat hak ini. Karena orang itu kalau ditanya, ya kamu itu apa sih hak kamu? Apa yang kamu inginkan? Mereka bilang, saya ingin dianggap. Nih kalau orang Betawi, aye mah pengennya dianggap Bu kalau lagi apa tuh ke dokter atau ke klinik ya. Nah, jadi kalau misalnya di negara lain kalau saya tanya mereka, I want to be respected, Nino, gitu ya, ingin dihargai, gitu ya. Nah, kalau di Jawa misalnya, menikah loh Bu Nino, dalam menikah ingin diwongke. Nah, itu gawat banget enggak sih sampai mereka bilang gitu? Apakah memang kita harus mawas diri ya? Apakah memang kita kurang menghargai kayaknya ya? Nah, kedua adalah informasi. Tidak hanya sekedar informasi yang diucapkan satu arah aja, tetapi informasinya yang lengkap, yang akurat, yang benar, ada dasarnya, ada contoh-contohnya. Dan juga kita memberikan kesempatan bertanya, harus dua arah. Akses. Jangan misalnya
kita menyuruh ber-KB. Tapi nanti di klinik, oh ini nggak ada, ini nggak ada, itu seringkali dulu saya alami ya. Oh suntik dulu ya, tahun 1980-an. Oh Bu Nino, kan kita udah pengen suntik, tapi waktu kita ke klinik dibilang, oh harus bersepuluh baru bisa dilayani. Nah, yang kayak gitu memang kita harus sangat teliti nih. Pilihan, boleh memilih, dan jangan dipaksa gitu untuk hal-hal yang misalnya saya tahu, saya aja juga pakai IUD misalnya ya, tapi kita nggak boleh memaksakan IUD kepada semua orang. Ada yang ketakutan, jadi biarin deh dia pakai dulu. Nanti kalau dia udah enak atau dia malah justru mengalami efek samping, saya bilang coba deh Bu, kita ini coba aja dulu ya. Jadi harus manis pelayanannya. Kemudian keamanan, ya jangan tidak bertanggung jawab. Misalnya, Dok kenapa ya? Saya kan pakai susuk, kok berdarah ya Dok? Nggak apa-apa. Loh, itu kan yang berdarah tuh dia, kok nggak apa-apa gimana? Jadi harus diterangkan. Dan kalau dia uneasy atau tidak nyaman menggunakannya, ya maka kemudian ya ganti dong. Jangan, itu kan mahal. Jadi ibu harus sampai selesai. Nah, ya jangan begitu. Karena itu kemudian orang itu akan cerita kepada orang lain jadi nggak mau. Ya, kemudian ada prinsip privacy. Ya, kalau misalnya konseling atau itu bicara berdua aja deh, supaya dia tidak malu bertanya. Ada kerahasiaan, jangan membeberkan misalnya apa yang dialami seorang pasien kayak yang lain. Kamu tahu nggak sih? Itu kan yang tadi yang pakai gelung itu, dia begini. Ya, kenyamanan, keberlanjutan. Jadi kalau bisa pakai pil, harus memastikan bahwa pil ada untuk klien itu dan seterusnya. Ya. Nah, apa bedanya dengan hak reproduksi? Ini ada banyak hak, tapi ya, yang harus kita perhatikan adalah nomor 7 dan 12. Jadi hak untuk memilih pasangan, hak untuk menentukan mau menikah apa enggak, hak untuk menentukan mau punya anak apa enggak, berapa, kapan, itu adalah hak perempuan. Selanjutnya, nah ini dibuat oleh Direktur WHO ya waktu itu. Dia dikatakan bahwa di masyarakat kita masih banyak ya bahwa ketika sampai di daerah tertentu di dalam tubuh kita itu sering sekali dikontrol oleh suami lah, oleh mertua, oleh bapak, oleh dokter, oleh program, nah, oleh negara, ya. Nah, itu kita pikirkan itu hak yang sangat dasar loh, padahal ya nggak boleh begini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, ini sebetulnya saya membuat diagram ini ya, supaya tidak berderet-deret kata-kata. Jadi kita lihat di sini apa itu hak dan kesehatan reproduksi dan seksual. Nomor 1 harus belajar apa itu seks. Ya, itu nggak usah dibaca yang di box ya, karena itu saya kira itu udah yang untuk advance. Apa sih yang disebut seks itu? Dan bagaimana kaitannya dengan aspek-aspek reproduksi? Gimana hubungannya dengan KB? Gimana hubungannya dengan IMS? Gimana hubungannya dengan AIDS misalnya, ya, dengan penyakit menular seksual? Nah, itu. Nah, jadi nomor 1 harus ada pemahaman apa itu seks. Itu aja sering dilarang, nggak boleh bicara. Yang kedua, kalau udah, kita harus terpaksa memberikan pengetahuan tentang organ reproduksi. Laki dan perempuan, ya, apa fungsinya masing-masing, penis untuk apa, ini untuk apa. Prosesnya, proses reproduksi itu, misalnya menstruasi, mimpi basah, kehamilan, keguguran, itu harus diterangkan di sini dengan jelas memakai alat yang gampang dimengerti. Kemudian mulai nih merencanakan keluarga atau reproduksi, ya. Nah, ini harus kapan kita merencanakan, ya?
harus lengkap dan jelas. Bagaimana, kenapa KB ini perlu, ini penting banget untuk menjamin tadi ya, Pak siapa ya, yang pertama, pembicara pertama, itu udah bilang bahwa misalnya itu untuk mencegah angka kematian ibu kita yang tinggi terus ya, juga mencegah stunting. Ini keduanya, yang satu kehilangan orang-orang penting yang sebetulnya dia tidak perlu mati kalau ada pemberdayaan. Yang kedua, tidak perlu ada stunting. Stunting itu adalah imbas dari tidak tahunya, tidak berpengetahuannya, ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, kita itu ya. Jadi seks apa hubungannya dengan IMS, dengan HIV, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa sih yang menghambat kita? Ini kita nih ya, udah 50 tahun nih KB. Kok malah tetap aja bertengger angka-angka yang tidak baik? Hambatannya adalah nilai-nilai lagi, ya. Kemudian nilai-nilai yang sempit, ya, ketidakseimbangan gender. Dan itu diperkuat kadang-kadang oleh interpretasi agama, budaya yang terus saja melihat masa lalu, tidak melihat ke depan, udah nggak cocok sama zamannya lagi, tapi tetap aja dipercaya. Ya, misalnya laki adalah kepala keluarga, meskipun yang bekerja adalah istri, yang membiayai adalah istri, yang mengerjakan semuanya adalah istri. Ini harus dihapus pengertian gender itu. Ya, gender itu apa sih? Gitu loh. Itu kan peran. Ya, jadi peran laki dan perempuan sama aja semuanya mestinya. Nah, itu yang harus diterangkan. Juga misalnya paham-paham kekerasan yang diperkuat kadang-kadang oleh agama dan oleh budaya, maaf aja ya. Nah, kemudian fanatisme dan radikalisme, itu adalah hambatannya. Nah, terus jadi harus apa? Maka yang terakhir, slide terakhir, ini harus ada kerjasama antara pemerintah, baik pusat daerah, masyarakat, dan LSM. Ya, LSM itu sebenarnya kreatif, kaya, tapi ya namanya juga LSM ya, dananya terbatas, jadi tidak bisa harus semua seluruh Indonesia. Kalau saya punya penelitian selalu tanya, Bu, ini angka Indonesianya mana? Loh, ya sampean dong yang harusnya nasional. Saya kan cuma bisanya di kabupaten, ya beberapa kabupaten, paling begitu. Pemerintah misalnya, ya. Nah ini nih susah banget. Ini selalu saya kaitkan sekarang ini dengan politik. Jadi begitu ganti, tadinya bupatinya udah oke, udah baik, udah membuat misalnya peraturan bupati, nanti terus datang bupati lain, dirubah lagi, ya, dirubah lagi semuanya. Jadi dia, saya kira kadang-kadang pejabat itu ya, mereka tuh siapa sih? Abdi partai politik atau abdi rakyat? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi susah program ini karena ganti. Ya, nah masyarakat bagaimana? Masyarakat itu adalah yang paling penting untuk diberdayakan. Di situ banyak sekali potential people yang bisa kita jadikan guru bagi masyarakatnya. Tapi kalau nggak diberdayakan dan tidak didukung, ya suruh aja cari ini sendiri, ya bisa permulaan habis dilatih aktif, tapi lama-lama kan melorot juga. Nah, itu jadi gimana caranya kita berusaha. Dan saya tuh ya tidak diundang oleh BKKBN, saya sangat berterima kasih. Tapi rasanya saya kalau boleh request nih ya melalui moderator, saya ingin sekali membuat 1 atau 2 contoh aja melalui Kampung KB. Udah sering saya katakan, tapi kok masih lupa kali gitu bahwa saya pengen menggarap Kampung KB 1 aja di Jakarta gitu untuk membuktikan bagaimana cara yang cukup efektif. Mungkin teman-teman NGO lain juga akan bisa berpartisipasi. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya.